Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pria di Cirebon nekat menggasak 2 emas batangan seberat 200 gram dari rumah tetangganya. Cemas data anaknya belum masuk di sistem, puluhan orang tua mendatangi sejumlah sekolah pada hari terakhir sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Cimahi. Tak kunjung selesai, pembangunan jembatan layang Nurtanio yang digadang-gadang akan mengurai kemacetan di Kota Bandung justru saat ini menjadi pusat kemacetan baru. Puluhan orang tua mendatangi sejumlah sekolah pada hari terakhir sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Cimahi Senin petang. Cemas karena masih adanya data error dengan sistem online, mereka datang ke sekolah untuk memastikan data anaknya telah masuk dalam SPMB. Memasuki hari terakhir sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA SMK sederajat, puluhan calon orang tua murid baru mendatangi sejumlah sekolah termasuk SMK Negeri 3 Kota Cimahi. Meski pendaftaran siswa baru harus melalui sistem online, namun masih banyak calon siswa yang mendaftar langsung ke sekolah. Apalagi pendaftaran secara online ditutup Senin pukul 16 sore. Para orang tua ini cemas karena khawatir data anaknya tidak terdaftar dalam sistem penerimaan murid baru di sekolah yang diinginkan. Apalagi pada awal pendaftaran online sempat terjadi kesalahan server. Apa sih Bu kendalanya Bu? Sejauh ini sih kemarin saja di hari pertama pendaftaran itu servernya susah banget. Jadi kendalanya server error gitu ya Bu ya? Ya sementara itu, tapi sekarang udah normal sih karena dibuka terus karena ngecek verifikasi itu dari kemarin sore dicek terus bisa, cuman memang mungkin karena operator jam operasionalnya ya kalau sore kan sudah pulang, makanya kami datang ke sini. Bukannya datang ke sekolah gitu ya? Memastikan untuk datanya sudah lengkap atau belum. Oh. Menurut pihak sekolah, sebagian orang tua ada yang menanyakan apakah anaknya diterima. Padahal proses pendaftaran gelombang pertama baru memasuki tahap verifikasi data. Untuk yang datang ke sekolah ini, orang tua itu sebagian diundang, sebagian orang tua yang masih penasaran anaknya keterima atau tidak di SMK 3. Sementara orang tua banyak yang belum mengetahui ketika sudah diverifikasi atau itu tuh masih dalam tahap pendaftaran, belum tahap penerimaan. Jadi masih banyak orang tua yang datang ke sekolah ini untuk menanyakan anak saya diterima atau tidak. Pendaftaran calon murid baru tahap pertama meliputi jalur afirmasi, domisili, dan mutasi. Para orang tua murid berharap agar prosedur pendaftaran siswa baru bisa dipermudah pada tahap selanjutnya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Proyek pembangunan jembatan layang Nurtanio yang digadang-gadang akan mengurai kemacetan di Kota Bandung justru saat ini menjadi pusat kemacetan baru. Warga dan para pengendara yang melintas di Jalan Abdul Rahman Saleh dan Jalan Garuda mengeluhkan kemacetan parah setiap pagi dan sore akibat penyempitan jalan. Macet parah dan debu yang mengepul menyesakkan nafas selama 1,5 tahun terakhir menjadi keseharian para pengendara dan warga yang tinggal di sekitar proyek pembangunan Jalan Layang Nurtanio sepanjang 550 meter di Kota Cimahi ini. Padahal jembatan Layang Nurtanio awalnya dijanjikan bakal mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi akibat pertemuan arus kendaraan dari arah Cimahi, Andir, serta pusat Kota Bandung. Namun proyek yang pembangunannya dimulai sejak Januari tahun 2024 lalu hingga kini belum juga rampung. Warga dan pengendara yang melintas di sepanjang Jalan Garuda mengeluhkan kemacetan parah di pagi dan sore hari akibat penyempitan jalan yang disebabkan pembangunan jembatan layang. Jadi kalau buat warga ngerasa terganggu ya Mas ya. Pertama bikin macet, terus yang kedua tuh banyak debu nih. Jalanan juga jadi sempit. Ya pokoknya kalau buat berangkat kerja itu menghambat banget lah pokoknya. Hanya sering lewat sini nggak? Ya lumayan. Berarti kalau lewat sini pasti macet. Wah pasti, apalagi kalau
sore sama pagi ini pasti macet. Ya harapannya sih supaya dipercepat ya prosesnya, biar apa ya? Macet lagi. Ya, biar nggak bikin macet. Terus ya enak lah kita gitu kan sebagai warga menggunakan jalan umum kan gitu. Setahu saya sih ini udah lebih dari 2 tahun kayaknya ya. Udah lumayan bertahun-tahun kayaknya nih. Warga sekitar proyek meminta pemerintah, apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar segera menyelesaikan proyek yang dianggap warga mangkrak itu. Sebab tidak hanya kemacetan dan debu yang mengganggu, tapi juga omset tempat usaha milik warga anjlok hingga 80% akibat kemacetan yang disebabkan tak kunjung selesainya proyek ini. Wah, ini mah proyek yang istilahnya nggak ada rapor ke masyarakat, langsung main bongkar. Nggak, dari 2000 hampir setahun setengah Januari tahun kemarin, ini 2025-nya. Kabarnya kapan Tom selesai? Kalau kemarin ada penggantian mah bulan ini, bulan 6. Ini kan nggak beres-beres, ini gimana sih? Nggak tahu, PUPR-nya nggak pernah ada yang kesini. Dampaknya apa Pak? Dampaknya ya macetnya, bukan pagi-pagi macetnya total. Jalan itu nggak benar itu, rusak sama sekali yang sebelah mah. Ya warga mah emang harus cepat-cepat. Ini kan dampaknya mah ini, hasilnya ini. Biasa ya masuk omset sampai 600.000, sekarang 100.000 juga susah. Dampaknya banyak. Sebelumnya, pembangunan jembatan layang berada di bawah wewenang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jakarta Jawa Barat. Namun, pembangunan berjalan lambat. Muhammad Riza melaporkan dari Kota Bandung.